seberapa banyak Anda mengenal Allah. Bukan hanya mengenal, mengalami Allah, berjumpa dengan Allah, meyakini dan mengenali kebenaran-kebenaran mengenai apa yang mampu dilakukan oleh Allah. Itu akan menentukan kualitas hidup kita. Saudara, saya diberkati ketika Tuhan Yesus mengajukan sebuah pertanyaan kepada para muridnya. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Nah, saudara, kira-kira Tuhan Yesus tahu enggak apa yang ada di benak para murid? Tentu dia tahu, karena dia Tuhan yang Maha Tahu. Tetapi mengapa Tuhan mengajukan pertanyaan itu? Mengapa Tuhan mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya dan mengatakan, menurut kata orang siapa aku? Kemudian setelah itu, Tuhan mengubah pertanyaannya. Saudara, karena apa? Hanya menurut kata orang itu tidak cukup. Menurut kata orang, siapakah Yesus? Oh, dulu waktu saya baru bertobat, saya kenal Yesus karena ada lagu, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Itu lagu pertobatan. Kalau saudara di sebuah gereja di mana saya baru bertobat, itu bisa dinyanyikan 60 kali. Ya kan? Luar biasa, itu nyanyian yang saudara, untuk orang yang baru bertobat itu bagus. Lagu itu menguatkan. Tapi kalau engkau sudah menjadi orang Kristen, sudah 60 tahun atau 65 tahun mengikut Tuhan, yang Anda tahu menurut kata orang siapakah aku ini? Yesus itulah satu-satunya. Saudara hanya kenal Yesus sebagai penolong yang sungguh. Saya pikir saudara menghabiskan, memboroskan waktu dan tidak bisa mengenali siapakah Tuhan. Nah, sebaiknya saudara, pengenalan Anda terhadap Tuhan tidak didasarkan oleh apa kata orang. Karena apa kata orang adalah berdasarkan apa pengalaman orang. Maka Tuhan Yesus mengubah pertanyaannya, sekarang menurut kamu siapakah aku ini? Saudara-saudara, ini penting sekali. Menurut Anda siapakah Yesus? Menurut Anda siapakah Allah Anda? Bisakah Anda membuat semacam tulisan rumusan? Allah adalah perlindunganku. Allahku adalah batu karang perlindungan. Allah atau Tuhan adalah gembalaku. Pernyataan-pernyataan yang diucapkan, nanti kita akan membaca kitab Mazmur, adalah pernyataan yang didasarkan atas pengalaman. Maka tidak salah kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, menurut saudara siapakah Tuhan Yesus? Nah, setiap orang punya rumusan sendiri berdasarkan pengalaman. Oh, saudara-saudara, ini penting sekali. Karena waktu itu ada yang mengatakan, oh menurut kata orang engkau adalah Elia. Ya kan? Engkau adalah Nabi Elia yang sudah menjelma atau bangkit kembali. Tetapi pada waktu ada satu murid yang berani mengucapkan engkau adalah Mesias. Ada satu kalimat setelah itu, memang itu dibilang, apa yang kamu pahami itu bukan dari otak kamu sendiri. Kamu dapat pewahyuan dari Bapa di surga. Di atas batu karang ini, atau di atas pengakuan ini, aku akan membangun gerejaku. Jadi saudara-saudara, the future you hold depend on the revelation you carry. Itu benar. Pewahyuan Anda menentukan masa depan Anda. Kalau boleh dibilang, masa depanmu tergantung dari pewahyuanmu. Semakin banyak Anda mengenal Allah, semakin banyak Anda mengalami Allah, semakin sering Anda berjumpa dengan Allah, semakin sering Anda mendengar suara Allah, semakin dahsyat, semakin hebat hidup saudara. Karena setelah Petrus membuat pengakuan berdasarkan apa yang dia katakan karena pewahyuan tadi, Tuhan mengatakan kalimat di atas batu karang ini, aku akan membangun gerejaku. Bukan di atas pengakuan orang, bukan di atas apa kata orang, tapi di atas pewahyuan yang kau miliki, yang baru engkau terima, ada sesuatu yang akan dibangun dari hidupmu. Nah, saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk setiap hari, mari kita belajar kebenaran, bukan hanya sekedar sebagai sebuah wacana untuk dikhotbahkan atau untuk dibuat status di dalam Facebook atau buat renungan buat orang lain. Tapi buatlah sebuah
ritme, irama hidup di mana setiap hari Anda mengenali kebenaran, berjumpa dengan kebenaran, sehingga kebenaran yang menjadi pewahyuan pribadi itu akan membangun hidup saudara. Di atas batu karang ini aku akan membangun. Di atas pengakuan saudara, di atas pewahyuan saudara, di atas rema yang saudara terima, Tuhan akan membangun sesuatu dari hidup saudara. Saya sarankan setiap hamba Tuhan, setiap pemimpin, setiap orang percaya harusnya memiliki pewahyuan seperti Mazmur pasal yang ke-8 ayat 4-9. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Pemazmur mendapatkan pewahyuan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dan ini saudara-saudara akan menentukan kalimat-kalimat yang berikutnya di dalam pasal yang ke-9. Saudara-saudara, pemazmur menyadari bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang setara, hampir setara dengan Allah. Maka saya masih ingat kalimat ini. Kita adalah ciptaan yang terbaik, yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Baik, maka kita berhak menerima semua yang terbaik, supaya kita menjadi agen kebaikan. Amin. Saudara-saudara, coba saudara membaca di dalam kitab Mazmur nanti dapat pasal 90-an juga ada yang mengingatkan kepada kita. Sejak dari buah kandungan Tuhan sudah membentuk kita. Sejak dari buah kandungan Tuhan sudah punya rencana. Itulah sebabnya pemahaman Anda mengenai siapa Anda di hadapan Allah menentukan self-image Anda. Cara Anda memandang diri Anda itu menentukan bagaimana Anda berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menarik sekali. Setiap kali Allah mau memakai orang, Allah reparasi dulu self-image-nya. Masih ingat Gideon? Ketika Gideon didatangi oleh malaikat dan ada salam pahlawan yang gagah perkasa. Gideon merasa self-image-nya hancur. Oh, saya ini dari suku yang terkecil, saya dari bangsa yang terkecil. Dia sedang dalam keadaan ketakutan. Tetapi bagi Allah, Allah tidak melihat manusia berdasarkan masa lalunya. Allah melihat manusia berdasarkan rencananya. Dan karena Allah tidak berada di dalam waktu, Allah bisa melihat masa lalu dan masa depan bersamaan. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika kita mengenali siapa Allah kita, kita menjadi pribadi yang tidak akan pernah rendah diri. Allah menciptakan kita hampir setara dengan Allah. Pemazmur yang tadi memiliki pemahaman mengenai siapa Allahnya dan siapa dirinya, dia mengucapkan kalimat ini. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Dari mana pemazmur bisa menulis puisi sebagus ini? Ada 3 pengalaman perjumpaan yang harus saudara miliki. Itulah yang saya mau mengatakan kepada saudara. Kalau saudara ingin mengalami pewahyuan demi pewahyuan dan mengalami Tuhan dalam hidup saudara, 3 perjumpaan ini sangat perlu sekali. Yang pertama, saudara perlu mengalami perjumpaan dengan kebenaran. Karena kebenaran itulah yang pada akhirnya akan membebaskan Anda dari pergumulan-pergumulan hidup Anda. Ketika Anda mengenali kebenaran siapakah Allah Anda, ada banyak persoalan hidup yang bisa diselesaikan dengan kebenaran. Maka saya pakai istilah
lensa terbaik yang bisa Anda pakai untuk menerjemahkan kenyataan adalah kebenaran firman Tuhan, bukan apa kata orang. Maka cara yang terbaik untuk bereaksi terhadap kenyataan hidup adalah gunakan kebenaran. Apa kata kebenaran? Siapakah teladan kebenaran hidup saudara? Tuhan Yesus. Saya sekali lagi diberkati oleh Pak Rick Warren. Karena Yesus itu dikhianati, difitnah, dizolimi, diam. Diam, dia tidak mengucapkan apa-apa, diam. Tidak mengutuki, tidak ganti memfitnah, tidak, diam. Karena Yesus tahu, itu cara yang terbaik untuk menghadapinya. Maka jangan disalahkan kalau dia merangkum 10 hukum Allah menjadi satu. Karena itulah nilai hidupnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia. Maka apa yang dia ucapkan selalu konsisten. Setelah itu dia mengatakan, doakanlah musuhmu. Berkatilah orang yang bikin susah hidupmu. Itu cara yang terbaik untuk mengalahkan permusuhan. Untuk mengalahkan fitnah dan pengkhianatan adalah kasih sayang. Amin. Saudara-saudara, untuk itu semakin banyak kebenaran yang saudara alami, yang saya pakai istilah berjumpa dengan kebenaran, adalah saudara berjumpa dengan ayat yang mungkin sudah berkali-kali saudara baca tapi tidak mudeng, tidak masuk di pikiran saudara, tidak masuk di hati saudara. Tapi ada satu kali saudara membaca satu baris, satu ayat, tiba-tiba saudara meneteskan air mata. Oh haleluya. Kenapa baru sekarang ayat ini bisa saya pahami? Padahal sudah sering kita baca, sering kita dengar. Itu namanya pewahyuan. Ketika Anda berjumpa dengan kebenaran dan kebenaran itu menyatu dengan hidup saudara, kebenaran itu akan masuk di dalam hati dan akan mendikte kelakuan saudara. Maka semakin banyak kebenaran yang saudara simpan di dalam hati, semakin kuat hidup saudara, semakin tegar sikap saudara, dan saudara tidak takut menghadapi kesulitan karena saudara tahu ada alat untuk menerjemahkan kebenaran. Contoh yang bagus adalah wanita yang menderita pendarahan 12 tahun. Dia sudah habis hartanya, penyakitnya tidak sembuh, malah tambah parah. Saya tidak tahu apakah dia nonton YouTube atau dia dapat WA pada waktu itu. Dia hanya tahu bahwa Yesus mau masuk di kampungnya. Kemudian muncul sebuah kebenaran yang dia yakini, asal ku jama ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dari mana dia tahu? Saya yakin mungkin dia nguping. Yesus sudah terkenal pada zaman itu. Dia menjadi penyembuh ilahi yang luar biasa. Dia menjadi juru penyembuh, ahli membuat mujizat yang mungkin diakui di setiap kampung. Maka kemanapun Yesus pergi, orang datang berbondong-bondong membawa orang sakit, orang yang kerasukan, orang yang membutuhkan kelepasan dibawa ke situ. Nah, saya yakin wanita itu memiliki kebenaran, walaupun itu sederhana, walaupun itu singkat, walaupun ini kelihatannya sepele, tapi kebenaran itulah yang pada akhirnya menyembuhkan dia. Satu kebenaran, saudara, satu kebenaran yang saudara hidupi, itu akan mengubah sisa hidup saudara. Saya harus mengatakan ini, kebenaran yang saudara hidupi akan mengubah sisa hidup saudara. Dan saya harus mengatakan ini juga, Anda harus segera hidup konsisten dengan kebenaran yang saudara hidupi. Karena apa? Ada musuh yang bisnisnya sama dari dulu sampai sekarang, memutar balikkan kebenaran untuk menjatuhkan saudara. Kalau saudara tidak punya kekuatan berdiri di atas kebenaran, saudara akan menjadi pribadi yang tidak akan pernah produktif, tidak akan pernah kreatif, tidak akan pernah maksimal, tidak akan pernah mencapai apa yang menjadi rencana Allah. Saya katakan berkali-kali, kebenaran ini adalah manual kehidupan. Manual kehidupan itu diberikan supaya kita bisa berfungsi sebagaimana seharusnya menurut blueprint yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, dalam hidup ini saudara harus sering-sering mengalami perjumpaan kasih Allah.
berjumpa dengan kasih Allah. Karena beberapa alasan. Satu, Allah itu kasih. Hanya orang yang sudah mengalami kasih Allah yang akan mampu mengasihi sesamanya dengan kasih Allah. Kalau saudara belum pernah menyadari betapa dahsyatnya kasih Allah, akan sulit saudara mengasihi sesama. Maka Tuhan merangkum hukumnya kan seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu. Setelah itu kasihilah seperti, ini penting sekali saudara. Anda yang belum pernah mengalami kasih Allah akan sulit memberikan kasih kepada sesamamu dengan kualitas kasih Allah. Tidak bakalan bisa. Oh, saudara tiap hari berteriak Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi kalau saudara belum mengalami kasih-Nya, saudara tidak akan pernah bisa berbagi kasih Allah kepada yang lain. Maka, saudara, hal yang pertama yang harus saudara miliki adalah belajarlah menerima betapa luar biasanya kasih Allah. Karena Allah itu kasih. Mengapa kita harus mengalami kasih Allah? Karena kita misinya, tugasnya, pelayanannya harus didasari atas kasih itu. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Kalau saudara mau tahu ukuran standar kasih Allah itu seperti apa, lihatlah anaknya yang tunggal yang mati di kayu salib.